bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selamat datang di SMP Negeri 8 Gorontalo, Sekolah Bersahabat dan Berbudaya Lingkungan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan tarian Hiramea persembahan anak-anak dari Sanggar Tari Mola Mahmud SMP Negeri 8 Gorontalo, asuhan Ibu Asrin Rahman SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu Kepala SMP Negeri dan Swasta Sekota Gorontalo, Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara hari ulang tahun ke-39 SMP Negeri 8 Gorontalo Tugas dengan tema Kokohkan Persaudaraan
melalui saling asih Tumbang ketancap di kayu jati, bukan ucuk si bunga melati. Doa terucap setulus hati, agar hidup lebih berarti. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Noli Polisi SPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan hati dan kemuliaan kami mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu. Semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat dan berkenan kepada acara hari yang tahun ke-39 SMP Negeri 8 Purwokerto. Ya Allah ya Kafir ya Majid, Engkau Maha Pelihara dan Maha Mulia. Sertalah kami dalam persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan kebenaran. Ya Allah ya Fattah, Tuhan yang Maha Penyuka, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pengabdian kami membangun manusia seutuhnya. Dan jadikanlah acara pada hari ini sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan kami untuk membangun SMP Negeri 8 Gorontalo yang berprestasi unggul, berbudaya dan beretika lingkungan, berakar pada budaya bangsa Indonesia. Ya Allah ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah, sebagai bentuk pembinaan pengabdian kepadamu, sebagai bekal di akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan lagu Gorontalo Lipo yang dipersembahkan oleh Muhammad Rafi Liputo dan Guru Seni Budaya SMP Negeri 8 Gorontalo, Ibu Asing Rahman, SPD.
Hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 8 Gorontalo, Bapak Dr. Agus Abdul Hamid KID MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Dr. Maksi MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman kepala sekolah yang sudah hadir hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sesepuh, pendahulu yang telah membangun seperti di Bapak Gorontalo ini di tahun-tahun yang lalu, serta seluruh hadirin para hadirat, adik-adik siswa sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah hari ini tanggal 30 November 2023, alhamdulillah SMP Negeri 8 Kota Gorontalo dengan berusia 39 tahun. Di usia yang ke-39 tahun ini tentunya bukanlah hal yang masih muda dan sudah cukup untuk SMP Negeri 8 Gorontalo ini dikarenakan sebagai sekolah yang tua di Kota Gorontalo. Pada hari ini kami merayakan atau mensyukuri ke-39 tahun ini dengan beberapa kegiatan, antaranya lomba yang melibatkan seluruh siswa, antara lain misalnya lomba potong rambut, lomba kebersihan kelas. Perlu saya sampaikan bahwa pada laporan ini, seandainya saya melaporkan tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, tentu saya kalah jauh dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Nah, beliau hafal betul sudut-sudut sekolah ini. Kalau saya yang baru kurang 6 bulan di sini, tentu belum banyak yang saya kuasai sudut-sudut sekolah ini. Akan tetapi saya melaporkan terkait sekolah ini bahwa SMP 8 itu Pak menjadi priority untuk sekolah sehat di Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah sudah 3 kali bahkan dimonitoring oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo. Walaupun kami bukan sekolah penggerak, tapi kami diberi tugas untuk mendiseminasi tentang sekolah sehat ini di Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah hal itu sudah kami laksanakan. Dalam kegiatan sekolah sehat itu, tujuan utamanya adalah untuk membentuk generasi emas di tahun 2045 yang sehat jasmani. Jadi anak-anak kita sekarang yang dulu di bangku sekolah sekarang ini dipersiapkan untuk pelaku pembangunan di 2045 itu dan sehat walafiat. Itu kira-kira tujuan pokoknya itu. Nah, di sekolah itu pada program itu harus ada yang namanya senam, makan bersama, kemudian peregangan pada saat pembelajaran, dan minum air, kemudian larangan-larangan yang jual minuman yang kurang sehat di kantin, itu semua harus dijalankan di sekolah. Selain sekolah itu sekolah sehat juga, SMP 8 itu menjadi yang pertama kali untuk melaksanakan sekolah untuk penanganan dan pencegahan
tidak kekerasan di satuan pendidikan. Walaupun saya tahu bahwa di SMP Negeri 8 bukan berarti tidak ada yang namanya perundungan dan lain-lain, tapi SMP 8 ditugaskan untuk menjadi pionir untuk pencegahan dan penanganan tidak kekerasan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan program ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami di SMP Negeri 8 Gorontalo ini gurunya ada 43, dari 43 itu ada 15 guru yang calon-calon P3K. Insya Allah mereka kita doakan bisa lulus dan bisa tetap bertugas di SMP Negeri 8 Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, di hari puncak pelaksanaan kegiatan perayaan hari ulang tahun SMP Negeri 8 Gorontalo ini, kami merasa sangat dihargai, dihormati dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena dengan demikian memberikan semangat bagi kami untuk tetap melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kami di sekolah ini. Sehingga itu kami mengundang seluruh mantan pejabat kepala sekolah dan mantan guru-guru yang ada di sini. Inilah SMP 8 Gorontalo yang dahulunya mereka perjuangkan untuk dikembangkan. Yang terakhir Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama kepada Bapak Kepala Dinas yang sudi meluangkan waktu untuk menghadiri milad SMP Negeri 8 Gorontalo yang ke-39. Untuk diketahui Bapak tadi jam 8.30 sudah berada di tempat karena beliau merasa bagian daripada SMP Negeri 8 Gorontalo. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian akan memberikan semangat bagi keluarga saya SMP 8 Gorontalo untuk ke depan lebih maju lagi. Milad SMP 8 kali ini mengusung tema berkokoh persaudaraan. Karena saya merasa bahwa dengan persaudaraanlah bahwa kita bisa maju bersama. Dan itu lambat laun kita bisa rasakan bahwa untuk membangun sekolah ini dibutuhkan persaudaraan, saling asih dan asuh, yang senior membina yang masih junior. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah berkenan, karena sekarang ini sibuk sekali datang sini sampai di sini masih kerja-kerja dengan rekan-rekan. Terima kasih Pak, saya mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Dr. Iman Kasih, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya mengajak kepada semua yang hadir di tempat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul lagi di tempat ini, tempat yang amat berkesan bagi kita semua. Tempat di mana kita lahir menjadi orang-orang yang
mendapatkan kesempatan. Kita berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga dengan selawat itu mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang membahagiakan. Yang saya hormati para SMP Negeri 8 Gorontalo. Mohon maaf, saya mendahulukan para senior yang saya hormati, Bapak Ibu, para senior saya, ada Pak Haji Martin Kaulil, ada Ibu Haja Dunia Ada, ada Ibu Haja Usia Ibrisa, ada Ibu Haja banyak ya, ada ibu yang cantik dulu tapi sekarang masih cantik juga. Ada ibu nanti ini selalu pernah namanya dan banyak durasi. Ada senior saya yang harus saya dahulukan, yang sangat saya hormati. Kenapa? Karena dari teman-teman dari para senior ini kita banyak belajar hikmah yang menjadikan kita menjadi seperti ini. Terima kasih kepada Ibu. Saya amat sangat menghargai berbagai petua, berbagai masukan yang pernah saya terima dari Bapak Ibu. Bapak Ibu penanas yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu kepala SMP yang sangat hadir di tempat ini, Bapak Ibu para pemerhati pendidikan, Bapak Ibu sekalian guru SMP Negeri 8. Tadi saya mendapatkan informasi dari kepala sekolah, banyak yang punya nilai tinggi di sini ikut P3K. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terterima ya. Saya sedikit informasikan bahwa tugas kita di dinas itu hanya terus membuka kuota. Sebetulnya kebutuhan kita itu ada kurang lebih 734. Ya 334 dihitung dari sejak P3K angkatan pertama. Ya, jadi kalau tahun ini yang terbuka itu ada kurang lebih 355 dari total kuota 439, dan kita masih terus membuka karena kurang lebih masih 100 lagi yang akan kita butuhkan di dalam kuota P3K. Itu informasi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sama-sama bertemu di ulang tahun ke-39. Waktu yang cukup panjang di mana sekolah ini tumbuh menjadi satu sekolah yang besar. Telah banyak prestasi-prestasi besar yang dibuat oleh para pemimpin di sekolah ini, mulai dari almarhum Pak Rajab Abdul. Saya teringat almarhumnya, beliau orang baik. Begitu saya pindah ke Bapeda, beliau pernah ketemu saya, minta beliau rencana membangun rumah penjaga masjid di Talmor. Beliau minta ke saya bantu. Alhamdulillah, langsung besoknya saya perintahkan staf waktu itu untuk meninjau lokasi. Karena itu amalan beliau membangun rumah penjaga masjid yang di lorong masuk ke Pertamina di Talmor itu saya tahu betul beliau yang berdiri di situ, dan alhamdulillah sampai saat ini penjaga rumah itu masih tinggal di situ. Itu amal dari beliau. Dan pemimpin sesudah beliau Ibu Lili dan seterusnya terus banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan sekolah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada semua warga SMP Negeri 8 Gorontalo termasuk saya, karena saya lahir dari sini.
Saya tidak pernah pindah sekolah. Dengan begitu penempatan di sini, langsung pindah ke dinas, kemudian dari dinas jadi kepala SKB, dari kepala SKB saya jadi kepala bidang perencanaan sosial budaya di Bapeda, baru jadi kepala bidang perencanaan ekonomi dan pengembangan wilayah di Bapeda. Nah saat itu saya ketemu dengan almarhum, betapa beliau menceritakan rencana bagaimana membangun masjid, bagaimana menyiapkan rumah bagi keluarga masjid. Saya betul dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, SMP Negeri 8 ini satu-satunya sekolah yang menjadi andalan kita. Ya, saya satu sekolah di beberapa sekolah lain, dan alhamdulillah sampai hari ini. Tapi memang dari tahun ke tahun rata-rata jumlah siswa itu semakin menurun karena konsekuensi dari aturan pendidikan lain dari TK menuju SD itu memang sudah dibatasi. Jadi tidak ada lagi anak kita yang masuk ke SD itu di bawah dari umur 5 tahun 6 bulan. Kalau dia masuk di bawah 5 tahun 6 bulan itu tidak akan mendapatkan NUSN. Dia statusnya status titipan. Jadi dan itu yang kami kasih pada waktu beberapa tahun lalu harus konsultasi ke pendidik. Orang tua tahunya bahwa anaknya sudah kelas 1 SMP atau kelas 7, tapi tidak punya STM. Itu konsekuensi memang Kemdikbud selalu menentukan usia sekolah. Ini membawa pengaruh yang cukup kuat terhadap peningkatan jumlah peserta didik. Lagian saya lihat di nota pendidikan itu dari tahun ke tahun kita semakin menurun. Belum lagi ada perubahan persepsi dari masyarakat kita yang cenderung mendorong anak-anak untuk masuk ke sekolah-sekolah yang berbasis agama. Itulah yang menyebabkan banyak terjadi kekurangan di hampir semua sekolah. Dan rata-rata kekurangan itu 1.000 orang per tahun. Itu sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun. Bapak Ibu, selamat bagi semua. Kita berdoa bersama semoga sekolah ini bisa terus eksis. Dan saya lihat ini anak-anak ini mengingatkan saya di masa lalu, dan saya tahu bahwa Ibu Karunia yang menasihati saya karena banyak kelakuan dulu tidak bikin berangkat. Nah, ya ini jujur beliau ini karena ini dulu itu masih lalau tapi sekolah ini juga luar biasa. Mengapa Ibu ini juga menyepelekan sekolah lain? Sekolah ini kalau dari sisi sarana prasarana sangat memenuhi standarisasi di dalam Permen 24 tahun 2007. Itu kualitasnya beda dengan kelas-kelas lain. Nah makanya kualitas ini sekolah ini dibangun saya tahu sudah sesuai dengan standar. Tidak ada yang sekolah lain aturan makanya dia ada kayak di SMP 1 saya lihat kalau ini memang sekolah kelasnya itu agak standarnya tidak itu. Nah kali ini sudah dibangun dengan standar yang lumayan. Saya kira itu, dan selamat kepada adik-adik peserta didik. Ya, beruntunglah adik-adik menjadi siswa SMP Negeri 8. Sekolah yang memang kita lihat memiliki ruang bermain. Kalau di standar prasarana itu syaratnya satu orang siswa itu 2x2 dia punya ruang bermain, 2x2. Nah kalau ini memenuhi syarat. Bahkan sampai di kantor camat saya bilangnya aktiviti yang kalau siswa sampai ke atas ini. Ya, dari itu
Kemudian ini harapan saya kepada teman-teman guru, tantangan kita ke depan semakin berat ya. Perubahan kurikulum ini merupakan respon terhadap perubahan kondisi ruang strategis kita yang memang menuntut berubahnya kurikulum. Banyak pendekatan terbaru yang muncul di tengah-tengah perubahan kurikulum ini. Tinggal teman-teman guru yang harus lebih proaktif ya. Kemandirian guru harus terus didorong karena memang tidak boleh tidak ya. Kalau dulu masih boleh berpindah perangkat guru lain mana ya, kalau sekarang ini rasanya tidak layak lagi seperti itu. Jadi guru dituntut untuk lebih mandiri, melahirkan karya-karya kreatif, apalagi saat ini kan semua guru harus didorong untuk memanfaatkan apa yang disebut dengan PMM ya, platform belajar mengajar. Nah itu terus terang terbaca di kami tahu sekolah-sekolah mana yang ya, sekolah-sekolah mana yang lambat cara menyikapi, kami tahu. Kemudian saya tidak memanfaatkan itu untuk mendesak teman-teman kepala sekolah. Itu juga ada lapor pendidikan. Sekarang ini kita kalau bicara kualitas, lihat itu di lapor pendidikan. Ya. Makanya tema yang diusung hari ini itu sangat tepat. Kita bersaudara, kita bersama-sama, bukan cuma dalam konteks hubungan kita secara harmonias, tetapi dalam konteks pelaksanaan tugas. Saya kira ini tema ini sangat tepat untuk kita jadikan sebagai motivasi. Memang ini abang saya ini yang paling kebiasaan lagi. Biasa kan? Jadi itu harapan saya kepada teman-teman guru, bahu membahu di dalam memajukan sekolah ini. Ya, sekolah ini sekolah yang juga saya lihat animonya cukup tinggi. Kalau walaupun saya tanya di mahasiswa dulu, saya kira bukan persoalan animo, bukan karena animo, tapi ada faktor lain yang menyebabkan rata-rata semua sekolah itu menurun. Ya, kecuali ada beberapa sekolah yang saat ini masih dipandang oleh masyarakat sebagai sekolah unggulan. Padahal sekolah itu saat ini tidak ada yang namanya sekolah unggulan. Jadi tidak ada, ya. Semua rata. Jadi tidak ada lagi. Tapi memang masih sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa yang namanya sekolah A, sekolah B itu ya baik. Kalau kita mau jujur beberapa, kalau kita mau jujur ini, dulu waktu masih ada ujian nasional, itu yang ranking di provinsi itu Santa Maria, Santa Maria. Kalau kita mau jujur, tapi ternyata analisis kita menunjukkan bahwa potensi kekuatan mereka itu parsial, hanya ada pada individu tertentu. Sementara ada sekolah lain, kemampuan mereka itu kemampuan rata, bahwa semua siswa memiliki kemampuan rata-rata. Jadi itu yang membedakan, begitu. Nah, alhamdulillah ini sudah dihapus ujian nasional. Kita sekarang sudah beralih kepada apa yang dinamakan ARUK, asesmen nasional. Nah, sementara untuk penentuan lulus gugur itu semua sebelumnya sudah diserahkan ke sekolah. Tapi kalau di kurikulum mereka ini tidak ada yang mengenal namanya tidak naik kelas, tidak ada yang mengenal tidak lulus. Ya, itu dihitung mereka. Ya, jadi itu yang harus kita pahami bersama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat bagi semua. Semoga Allah SWT terus membimbing kita di dalam memajukan sekolah ini. Tadi ada usulan dari Pak Dirset untuk perubahan kelas menjadi Allah. Ya, saya tunggu usulannya Pak. Nanti kita akan ubah statusnya. Ya, supaya ada Allah ini. Ya.
Jadi kemudian begini Pak, ini Pak Agar ini masih sementara kita bahas. Kalau mau rahasianya PBD itu jangan mau usul di setelah Oktober November, usul di pertengahan Juli. Itu rahasianya dari PBD. Karena kalau sudah masuk di September itu kita sudah mulai berbuat dengan dari usul di Juli, baru masuk September lah nanti kita apa kebutuhan. Karena sudah diusulkan Pak, sudah dikasih sama-sama kepada kawan ya, saya cek semua orang mudah-mudahan bisa kawan. Ini pakar ini kalau tidak salah rupanya 1 kilo tarik nasi sama ini yang besar ini Pak, ya kan? Nah jadi tapi masukan saya nanti saya akan melihat di sana ya. Mudah-mudahan hasil dari mendikorek program lain terkeluar itu, mudah-mudahan. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Saya harus saya mengucapkan apa rasa terima kasih itu kepada senior-senior saya yang telah membimbing saya. Mudah-mudahan hanya Allah yang akan membalasnya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga semua kita diberi kesehatan, diberi panjang dan diberi rezeki dan ditambahkan pahalanya. Kemudian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan tarian Sarande Bola dipersembahkan oleh anak-anak dari Sanggar Tari Muhammad SMP Negeri 8 Gorontalo asuhan Ibu Asri Rahman SPD. Apa?
Ya pakai. Cek. Pelepasan balon akan dihitung mundur. Ini dalam 3, Ya, teman-teman dari 2, 1. Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemotongan tumpeng. Untuk itu kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, didampingi Kepala SMP Negeri 8 dan guru-guru untuk mengambil tempat. Ibu pengawas bina, kami undang Mari Bu. Mari Bu. Ini kamera utama. Panjang
Terima kasih beramai-ramai. Puji syukur kepada Tuhan telah mempertemukan kita di acara ini. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kesan dan pesan yang akan diwakili oleh Guru Purna Bakti Ibu Widiati Juna. Dan terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu Kepala Bidang Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Ibu Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Camat Kota Tena, Ibu Kapolsek Kota Tena, Bapak Kaliman Keramil Kota Utara, Bapak Ibu Kepala SMP Sekota Gorontalo, Bapak Ibu undangan yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat disebut satu
Mohon maaf bila terdapat hilaf dan salah hilaf kami, baik dalam ucapan, candaan, dan humor yang berlebihan. Karena kami tahu kami yang bagaimana humor di antara bapak dan ibu. Sekali lagi atas hilaf dan salah itu kami mohon maaf. Setelah perpisahan ini, pesan kami jangan pernah kenal keburukan kami. Jauh nang elai oleh tio amiatia, o elai nai to bio hulan yatia. Never know our bad team, but never our good team. Kepada anak diriku, kalian adalah kami cintai dan kami banggakan. Pesan kami, teruslah belajar untuk menjadi anak yang baik, anak yang rajin dan taat, baik kepada orang tua maupun nasihat guru. Ibu akan kalian berhasil mengejar di masa cita-cita kalian. Kita berharap di masa depan kita diberi kesempatan, Bapak dan Ibu tetap dapat menjalankan tugas yang tersisa dengan sempurna sampai purna tugas di hari yang dekat. Dengan kerendahan hati dan semangat membangun, kami berharap supaya ke depannya terus melakukan perkembangan yang signifikan seperti sekarang ini. Teruskan mencetak sekolah yang berkualitas yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih maju sepanjang Bapak dan Ibu masih berada di sekolah ini. Ini saja pesan perpisahan dari kami. Berdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all the babies we forget and never right to mind. To all the babies we forget and there's only inside. But all inside, my dear. But all inside. We can take a couple of time to say all inside. So all the latest people get and make it right to mind. So all the latest people get and make it all inside. All inside, my dear. All inside. We take a couple time to say all inside. Terima kasih. Menyesempatkan memakai lima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun sekarang bersama, tibalah masa untuk berpisah. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cenderamata. Untuk itu kami mengundang Ibu Bapak yang purna bakti dan ahli tugas, Ibu Yasri Ahmad SPD, Ibu Haja Irianti Jurna, Ibu Nurnaningsih Puluh Hulawa, Bapak Dedi Bakari SAP, Bapak Ensuto Haji SPD, untuk naik ke atas panggung. Kami mohon kesediaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk dapat menyerahkan bingkisan didampingi oleh Bapak Kepala SMP Negeri 8 Gorontalo dan Ibu Pengawas Bina SMP Negeri 8 Gorontalo.
Ibu Pemilihan untuk mencicipi